Tentu saja harapannya adalah pada saat terjadi update data di data kependudukan ataupun adanya kematian dari seorang warga, maka secara real time harapannya data DTKS juga akan ikut berubah. Sehingga ini tentu akan mengurangi kesalahan pada saat pemberian bantuan sosial kepada orang yang sudah meninggal. Bukan meninggal kemarin loh, bahkan ada yang sudah meninggal 10 tahun masih terdata sebagai penerima data DTKS. Halo Sobat YouTube, jumpa kembali di channel Desa Maju Makmur. Sobat YouTube, saya berdoa semoga Sobat YouTube dalam keadaan sehat walafiat. Sebagai penyemangat kerja, saya ada pantun buat Sobat YouTube. Batu gunung berbongkah-bongkah, air mengalir ke tempat rendah. Bekerja itu mencari nafkah, supaya hidup terasa indah. Sobat YouTube, rezeki kita sudah diatur oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kita tidak perlu khawatir, yang penting kita tetap semangat untuk terus bekerja. Sobat YouTube, di kesempatan kali ini saya akan sampaikan bahwa Bu Risma selaku Menteri Sosial akan melakukan satu kegiatan yang sangat strategis dalam rangka mensinkronkan data yang kata banyak orang memang tidak sesuai. Di tahun 2020 ini, Menteri Sosial sebelumnya, Bapak Juliari B. Batubara, mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk melakukan update DTKS di tahun 2021 nanti. Untuk program update DTKS, supaya data yang ada di Kementerian Sosial, khususnya data para penerima bantuan sosial, tidak lagi ambyar dan menjadi tepat sasaran. Apa yang akan dilakukan oleh Bu Risma Triharini selaku Menteri Sosial yang menggantikan Bapak Juliari B. Batubara di tahun 2021 nanti? Sebelum saya lanjutkan, bagi Sobat YouTube yang baru tahu channel ini, silakan klik subscribe dan tekan loncengnya juga, biar Sobat YouTube mendapatkan informasi video-video terbaru dari channel ini. Sobat YouTube, seperti yang ada di video kami sebelumnya, bahwa pemerintah melalui Kementerian Sosial akan melakukan perbaikan data DTKS yang memang masih jauh dari harapan. Banyak warga yang seharusnya mendapatkan bantuan malah tidak mendapatkan bantuan. Sementara warga yang sudah meninggal tercatat masih sebagai penerima bantuan. Belum lagi adanya perubahan kemiskinan, bahwa yang kemarin menerima bantuan dan sekarang sudah mulai mencapai kehidupan yang lumayan mampu. Dan sebaliknya, kemarin yang menjadi orang yang mampu, hari ini tiba-tiba sudah menjadi orang miskin yang layak mendapatkan bantuan. Ini adalah problem yang terjadi di data penerima bantuan dari pemerintah, khususnya Kementerian Sosial dalam penyaluran bantuan sosial yang terjadi. Karena itu Sobat YouTube, di tahun kemarin sudah direncanakan bahwa tahun 2021 nanti akan dilakukan proses update data DTKS secara besar-besaran. Harapannya data DTKS ini menjadi benar dan baik. Sobat YouTube, dana yang digunakan untuk proses itu sebesar 1,3 triliun rupiah. Ketika Bu Menteri baru, Bu Risma Triharini mengetahui ini, beliau mengatakan uang 1,3 triliun itu bukanlah uang yang besar, tapi besar sekali. Sebagai seorang ibu, tentu sangat menghargai nilai dari sebuah uang. Ungkapan yang disampaikan beliau itu tentu bermaksud bahwa harus dilakukan efisiensi terhadap alokasi anggaran yang demikian besarnya. Namun, penganggaran yang besar itu tentunya tidaklah masalah kalau memang mempunyai impact yang besar. Berbeda dengan pemikiran Bu Risma hari ini, bahwa
Kalau bisa, impact-nya besar, tetapi dana yang digunakan tidak sampai sebesar itu. Sobat YouTube, bagi Sobat YouTube yang belum tahu apa itu DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, atau dulu disebut dengan BDT atau Basis Data Terpadu, bahwa Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS adalah database yang berisi data kesejahteraan sosial dengan berbagai macam kriteria pada masing-masing individu dan rumah tangga. Sobat YouTube, apa yang akan dilakukan oleh Bu Menteri Sosial dalam melakukan perbaikan data DTKS di tahun 2021 nanti? Bu Risma akan melakukan perbaikan data DTKS dengan cara dikebut agar distribusi bansos pada bulan Januari tahun 2021 nanti bisa tepat sasaran. Ini merupakan pekerjaan yang tidak mudah karena kita tahu tidak sampai 1 minggu sudah masuk pada bulan Januari 2021. Tetapi kita tidak pernah tahu yang ada di kepala Bu Risma. Barangkali dalam hitungan Bu Risma, cukuplah waktu seminggu untuk melakukan perbaikan data DTKS minimal untuk perbaikan-perbaikan yang semestinya yang bisa dilakukan secara cepat. Kita perlu berdoa saja semoga apa yang direncanakan Bu Risma untuk mengebut perbaikan data DTKS sehingga bansos pada bulan Januari 2021 sudah bisa dilakukan dengan tepat sasaran, harus kita dukung dan kita doakan. Sobat YouTube, apa harapan Bu Risma ketika data DTKS itu dilakukan evaluasi dan dilakukan pembenaran? Dari anggaran 1,3 triliun tersebut, Bu Risma menginginkan supaya evaluasi data yang dilakukan tidak bertele-tele, namun bisa dilakukan secara lebih efisien. Jika update data DTKS itu bisa dilakukan dengan efisien dan benar, dan tidak harus menghabiskan data keseluruhan dari 1,3 triliun tersebut, tentunya sisanya bisa digunakan untuk pemberian bantuan sosial dalam bentuk yang lainnya. Sobat YouTube, ternyata Bu Risma sudah merencanakan bahwa sinkronisasi data DTKS akan bisa lebih cepat dan efektif jika dilakukan dengan bantuan elektronik. Bantuan elektronik yang dimaksud tentunya adalah membuat software atau aplikasi yang dapat melakukan sinkronisasi data tersebut dengan baik dan efisien. Kira-kira aplikasi yang seperti apa yang diinginkan oleh Bu Risma Triharini tersebut? Dan ternyata Bu Risma sudah punya satu program yang brilian, yakni dengan menghubungkan data DTKS untuk bisa diakseskan dengan data kependudukan yang ada di Kemendagri. Apa manfaat yang didapat jika data DTKS dihubungkan dengan data kependudukan di Dukcapil? Tentu saja harapannya adalah pada saat terjadi update data di data kependudukan, misalnya adanya penambahan penduduk baru ataupun adanya kematian dari seorang warga, maka secara real time harapannya data DTKS juga akan ikut berubah, sehingga ini tentu akan mengurangi kesalahan pada saat pemberian bantuan sosial kepada orang yang sudah meninggal. Bukan meninggal kemarin loh, bahkan ada yang sudah meninggal 10 tahun masih terdata sebagai penerima data DTKS. Barangkali Sobat YouTube, ini bukan ide yang baru kita dengar, tetapi orang yang mengeksekusi untuk ini baru kita dengar dari Bu Risma Triharini ini. Tentu saja Sobat YouTube, ini tidaklah cukup, tentu dilakukan proses-proses lain. Seperti manakala ada warga yang ingin mendaftar dan masuk ke dalam DTKS. Bagaimana caranya? Bagi Sobat YouTube yang memenuhi syarat dan akan mendaftar di DTKS, berikut ini adalah syaratnya. Yang pertama, Sobat YouTube perlu datang ke desa atau kelurahan tempat tinggal Sobat YouTube. Yang kedua,
Sobat YouTube bisa temui petugas kelurahan atau desa. Yang ketiga, petugas mengecek data. Jika belum terdaftar dan Sobat YouTube memenuhi kriteria, maka Sobat YouTube akan diberikan formulir 6NG. Yang keempat, Sobat YouTube mengisi formulir pendaftaran 6NG yang diberikan oleh petugas. Sekali lagi, ini akan berlaku jika Sobat YouTube memenuhi kriteria sebagai warga kurang mampu yang berhak mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah melalui Kementerian Sosial. Untuk mengecek apakah Sobat YouTube sudah masuk di DTKS atau belum, Sobat YouTube bisa membuka Google Chrome atau browser lainnya dan silakan ketikkan dtks.kemensos.go.id dan nanti akan diberitahu apakah Sobat YouTube datanya masuk ke dalam server DTKS ataukah belum. Sobat YouTube, terima kasih Sobat YouTube sudah melihat video ini hingga akhir. Semoga video ini dapat mencerahkan kita semua. Dan atas kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam Desa Maju.